Pariaman akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Weni Anggraini, SPDGR dari SMK Plus BNM Pariaman. Saya Suretni dari SMK Negeri 3 Pariaman. Dan saya Meci Asnil dari SMP Negeri 4 Pariaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya Bu Mici? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi rencananya kita melakukan coaching ya Bu Mici hari ini. Iya. Jadi Bu Mici ini sebagai coachnya ya. Oke, Bu. Sebelum kita memulai coaching, kita melakukan dulu pra-observasi yaitu. Iya. Nah, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Iya, boleh, Bu. Ya, yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Iya. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaiannya ya Bu Mici. Nah, apakah nanti coach itu melakukan coaching sudah sesuai dengan alur theta atau belum? Kemudian saya akan melihat bagaimana Ibu Meci memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, agar coachingnya nanti bisa kita gali kompetensi atau potensi dirinya. Nah, kemudian nanti saya juga melihat cara Ibu memberikan atau menanggapi merespon dari cerita coachingnya. Kemudian nanti dalam melakukan coaching jangan lupa Bu Meci menerapkan sistem atau prinsip-prinsip dari coaching, diantaranya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah nantinya Ibu memberikan coaching itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, untuk coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3, Ibu. Yang pertama presence, Ya. kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Ibu. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, untuk yang lebih spesifiknya, Bu, saya ingin pada kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kemudian kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Ya. Jadi yang terakhir ya Bu, pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, kemudian menemukan juga langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Iya, baik Ibu. Demikian dulu ya Ibu pra-observasinya kali ini. Baik, Bu. Nah, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Kemudian silakan dimulai. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bu ini. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, oh iya, Ibu apa ada yang mau disampaikan pada saya pada hari ini? Ya Ibu, ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Jadi gimana? Silakan Bu cerita. Begini Bu, saya ada permasalahan rasanya Bu. Ya. Tadi saya sudah menilai hasil ulangan anak didik saya Bu. Namun nilainya rendah-rendah gitu Bu. Jadi gimana ya Bu pemecahan masalah seperti ini Bu? Terus bagaimana lagi Bu? Topik pembelajaran saya itu ada prosedur teks Bu. Jadi saya mengajarkannya mempergunakan media gambar biasanya Bu.
Nah, coba Ibu ceritakan pada saya apa yang Ibu rasakan sekarang ini. Ya, yang saya rasakan sekarang ini saya merasa belum puas Bu dengan nilai anak didik saya yang begitu rendah Bu. Jadi rasanya saya nggak berhasil menjadi guru di sini Bu. Gitu ya Bu. Nah, berarti nilai anak-anak Ibu masih rendah ya. Iya, Nah, Bu. coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi tentang perasaan Ibu tadi. Nah, kenapa Ibu sampai berpikir atau merasa seperti itu? Ya Bu, harapan saya nilai anak didik saya bisa tinggi ya Bu, minimal itu sesuai dengan ketuntasan KKN ya Bu. Tapi setelah saya periksa nilainya pada rendah Bu. Mungkin karena media yang saya gunakan itu hanya satu media, yaitu media gambar saja Bu. Lalu menurut Ibu, nah apakah media gambar itu tidak cukup untuk pembelajaran di kelas? Kalau dengan kondisi ini sepertinya tidak cukup Ibu. Nah, kenapa Ibu tidak mencoba media lain, misalnya game, kemudian puzzle, mungkin untuk membantu pembelajaran di kelas? Oh iya juga ya Bu. Iya. Mungkin kemarin saya lupa tentang itu Bu. Iya. Nah, itulah Ibu ya, pentingnya penggunaan media di dalam pembelajaran kita di kelas, apalagi karakteristik anak-anak kita di sekolah kan berbagai macam, tingkat kemampuannya juga beda-beda. Berarti media itu memang sangat penting untuk penggunaan di kelas. Ya betul juga ya Bu. Mungkin saya kedepannya mempergunakan media yang berbeda, bervariasi ya Bu. Karena anak didik saya memiliki karakter belajarnya berbeda-beda juga ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Kita udah sharing nih. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Masih sama seperti tadi? Oh tidak Bu, sekarang saya agak sedikit lega Bu karena sudah dapat solusi dari pemecahan masalah yang saya hadapi ini Bu. Oke, berarti saya dapat menyimpulkan ya Bu, ternyata dalam pembelajaran itu bukan Ibu yang gagal, tetapi hanya perlu peningkatan dan variasi saja dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, lalu bagaimana cara Ibu menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak-anak kita di sekolah? Ya Bu, karena kita memiliki karakter anak didik yang berbeda-beda Bu. Ada anak yang visual, ada yang estetik. Jadi mungkin saya kedepannya akan mempergunakan video di samping media gambar, dan juga saya akan mempergunakan puzzle game. Kemudian untuk kelas saya lebih menyenangkan, saya juga akan nanti memasukkan juga untuk ice breakingnya Ibu. Oke, lalu apa hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas? Ya, membuat kelas saya menjadi kelas yang menyenangkan Ibu, sehingga anak didik saya bisa menerima pembelajaran dengan baik, sehingga nanti ketika bosan saya juga mau lakukan ice breaking untuk mereka Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Saya suka sekali dengan ide Bu ini tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan tindak lanjutnya tadi dari rencana Ibu? Bagaimana tindak lanjutnya setelah kita melakukan pembicaraan ini? Ya Bu, nanti saya akan melakukan remedial dulu untuk anak didik saya Bu, dengan menggunakan media video pembelajaran Ibu. Oke. Nah, bagus sekali ya Bu, dan kita semua memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan berpihak kepada murid. Nah, jangan lupa juga untuk pembelajaran berdiferensiasinya, baik berdiferensiasi dari segi konten, diferensiasi dari segi proses, ataupun diferensiasi dari segi hasil. Nah, jadi apalagi anak-anak kita ini di kelas punya tingkat kemampuan yang berbeda, karakteristiknya juga berbeda-beda. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas sharingnya Ibu. Kedepannya saya akan mencoba menjadi guru yang lebih baik lagi Bu, dengan memperhatikan karakteristik anak didik saya. Saya akan mengajarkan dengan video pembelajaran, dengan di samping itu gambar ya Ibu, dengan puzzle gitu. Ya, terima kasih Ibu atas sharingnya Ibu. Iya, itu ide yang bagus ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat terlaksana dalam setiap pembelajaran. Jadi tidak hanya dalam pelajaran prosedur teks tadi saja ya, tapi juga untuk pelajaran lainnya ke depannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Nah, jadi gimana Bu Meci coachingnya? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya berjalan lancar, sudah selesai dengan baik Bu. Alhamdulillah. Iya. Nah, tadi Bu Meci sudah melakukan coaching ya dengan Bu Weni. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Iya, kita tadi. boleh. Ya. Nah, yang pertama, apa saja
saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Weni, saya sudah menggunakan alur tirta ya Bu. Jadi saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian juga melakukan identifikasi terhadap permasalahan Bu Weni, kemudian juga sudah menanyakan apa rencana aksi Bu Weni dan tanggung jawabnya. Jadi dari alur tersebut saya bisa menggali coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Iya, oke Bu Meci. Nah, menurut saya sebagai observer ya Bu, pada saat coaching tadi antara Bu Meci dan Bu Weni, saya melihat adanya coaching ini sudah sangat berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Meci. Nah, Bu Mecinya sudah berusaha untuk menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Weni. Nah, sehingga Bu Weni bisa mengeluarkan potensinya dengan pertanyaan dari Bu Meci tadi, dan Bu Weni juga bisa mencari solusi dari permasalahannya. Nah, pada coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Meci, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Nah, kalau untuk kompetensi yang ingin lebih saya tingkatkan lagi ya Bu, yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin lebih memahami lagi proses tirta ini sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ke depannya dengan lebih baik lagi. Iya Bu, baik. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Amin, Meci ya. amin, Bu. Nah, dengan demikian observasi kita hari ini cukup di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.